Oke, hai semua. So, dalam video ini, Cikgu mau mengajar pasal garis lurus lah. Oke, so di dalam kelas, Cikgu selalu bagi tahu kamu kan. Oke, jadi dalam garis lurus, dia memang ada satu persamaan. Oke, jadi kalau kita ada garis lurus begini, 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 tidak kisah. Oke, jadi setiap garis lurus nih, dia ada nama-nama tertentu lah, ataupun persamaan tertentu. Oke, jadi semua persamaan nih, usually dia akan ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Oke, jadi dalam Y MX tambah C, M ini dia merujuk kepada dia punya keturunan lah. Oke, keturunan means betapa turun dia punya garisan tuh. Contohnya kalau kita di sini, oke, kita mau naik gunung. Bayangkan gunung nih dia garis lurus. Oke, jadi kita ada cerun yang beginilah. Oke, jadi kalau Cego pakai gunung yang lain lagi, oke, ini yang situasi kedua lah. Oke, gunung dia begini. Oke, kita nampak dia macam lagi tinggi lagi kan, lagi cerun kan. Jadi ini bermaksud ini mempunyai keturunan yang lebih tinggi lah, keturunan tinggi. Keturunan lebih tinggi. Tinggi. Itu saja maksud dia. Oke, jadi untuk C, untuk yang C, yang merujuk kepada kita punya pintasan Y. Oke, pintasan Y dan merujuk kepada contoh, kita ada satu graf. Oke, biasanya kalau kita ada buat satu graf, oke, ini paksi Y kan. Oke, jadi contohnya kalau kita ada garisan lurus, contohnya begini. Oke, jadi pintasan Y merujuk kepada di mana garisan kita ini dia bertemu dengan garisan paksi Y. Oke, jadi untuk case ini dua garisan nih bertemu di sinilah. Oke, jadi ini merujuk kepada kita punya C. Oke, jadi konsep kedua kalau Cikgu pakai contoh yang lain masih sama juga. Cuma kali ini Cikgu tambahkan garisan paksi X. Oke, kalau kita ada garisan ya, kita buat begini. Oke, jadi ingat, kalau kita mau tentukan C, kita cuma perlu tahu, C ini di mana garisan kita bertemu dengan paksi Y. Paksi Y di sini, ini kita punya garisan, so ini merujuk kita punya C. Jadi itu sajalah maksud Y equals MX plus C. Di sini sajalah. Alright, so apa yang kita kena buat dalam bahagian A ini, Cikgu mau kasih tengok. Dalam A ini, kita cuma perlu tentukan kita punya M dengan C saja. Nampak nih soalan dia minta keturunan M dengan pintasan Y yaitu C. Jadi kalau kita ikut contoh nih, contoh nih kita ada Y sama dengan X tolak dengan 6. Jadi usually dalam X nih, dia punya equation Y sama dengan MX tambah C. Jadi asalkan kita mau cari kita punya M, kita tentukan di mana dulu kita punya X. Jadi untuk yang ini X di sini kan. Ingat, kalau X di sebelah dia tidak nombor, bermaksud M ialah 1. Jadi untuk C di sebelah kan, di sini kan. Jadi disebabkan ada negatif sign di sini, jadi dia punya C ialah negatif 6 lah. Jadi itu dia punya contoh lah. Jadi kalau kita tengok soalan yang nomor 1, kita tengok. Kita boleh tulis dia punya formation dia, Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau kita perhatikan Y sudah di tempat yang betul. X di sini negatif 8 merujuk kepada kita punya C lah. Jadi kalau kita tengok X nih di sebelah ialah M, tapi M tidak nombor. Jadi memang pastinya M kita ialah 1. Jadi kita tengok bagian ke C. C ini dia merujuk kepada negatif 8. Negatif 8. So jawaban kita ialah negatif 8. Yang next one kita boleh buat juga benda yang sama. Y sama dengan
mx tambah c. Oke, kita boleh nampak 3x menuju kepada kita punya mx. 7 nih menuju kepada kita punya c. So, mx, 3x. Kita boleh nampak 3 nih di kedudukan m. Jadi, m ialah 3. C ialah 7. Oke, untuk yang ketiga, alright, kita nampak juga. Kita boleh buat benda yang sama. Y sama dengan mx tambah c. Oke, compare, buat perbandingan. Buat perbandingan di sinilah. Oke, jadi mx merujuk kepada negatif 5x. So, x ialah sama, m merujuk kepada negatif 5. Oke, jadi untuk c positif 2. Kita tulis 2 sajalah. Oke, jadi untuk yang soalan seterusnya, dia punya cara penyelesaian pun sama juga, cuma beza dia tukar dia punya kedudukan lah. Oke, jadi coba kita tengok yang nomor 4 dulu. Oke, y sama dengan 5 tolak 3x. Oke, sekarang kalau kita perhatikan dia punya kedudukan, y sama dengan mx tambah c. Oke, jadi kamu nampak nih, ada negatif 3x nih. Oke, asalkan nomor yang di sebelah x yang merujuk kepada mx. Oke, jadi untuk yang 5 nih, dia cuma satu nomor kan, dia tidak x di sebelah kan. Jadi ini merujuk kepada kita punya c. Oke, jadi untuk yang ini kita boleh tahu sudah bahwa m kita nih ialah negatif 3. C ialah 5. Oke, yang next pun sama juga. Kita buat perbandingan y sama dengan mx tambah c. Oke, jadi kita tengok betul-betul. Kita tengok dulu nomor yang dimana ada x. Oke, jadi in this case kita ada positif 4x. Jadi merujuk kepada yang inilah. Oke, jadi yang negatif 12 nih yang merujuk kepada c. Oke, jadi dari kita punya jawaban m sama dengan 4. C ialah negatif 12. Oke, jadi untuk nomor 6 sama juga buat comparison. Y sama dengan mx tambah c. Oke, jadi cari dulu x yang cari dulu nomor yang ada x. So, yang ini negatif 5 sebelah dia ada x. So, ini merujuk kepada kita punya mx. Oke, jadi yang negatif 10 nih dia nomor sediakan. Jadi dia merujuk kepada c. Oke, direct straightforward kita cari jawaban. Oke, negatif 5 negatif 10. Oke, jadi untuk yang itu bagian E lah. Oke, jadi untuk yang di bawah nih 789. Oke, untuk yang ini dia ada berbeza sedikit. Oke, kalau kita tengok betul-betul, oke, kita ada y sama dengan mx tambah c. Oke, kalau kita perhatikan kedudukan dia semua tidak sama. Oke, kalau tidak sama, tidak apa. Tapi selain daripada kedudukan dia tidak sama, kalau kita perhatikan soalan kita di atas, oke, kita punya y, cukup pakai pen oranye. Oke, nampak y kita nih, dia y saja, y, dia y tunggal. Tapi sampai di 789 dia punya y ada nomor sudah. Jadi dalam situasi ini kita perlu kasih larikan kita punya 2 tuh. Kena larikan. Oke, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana kamu boleh kasih lari dia punya 2 lah. Oke, jadi first of all, sebelum kamu larikan dia punya 2 tuh, kita kena susun dia punya terms, dia punya algebra dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Tukar ke dalam bentuk ni dulu. Oke, jadi soalan tuh kita salin balik. Kita salin balik di bawah 2y tolak dengan 6x sama dengan 10. Oke, jadi untuk first step kita boleh buangkan negatif 6x nih ke sebelah dulu lah. Oke, ke sebelah dulu. So, negatif 6x kita buang pergi sebelah, kita akan dapat positif lah. Jadi 2y sama dengan positif 6x. Oke, 10 pun positif, jadi tambah
10. Oke, sekarang kita mau cari y tunggal saja kan, tapi yang ini dia ada 2 lagi di sana, jadi kita kena hapuskan dulu lah. Jadi macam mana kita boleh hapuskan? Oke, ingat 2y merujuk kepada 2 darab y kan. Oke, jadi kita boleh tulis di bawah, dia ini merujuk kepada 2 darab y sama dengan 6x tambah 10. Oke, jadi 2 darab, buang pi sebelah, dia akan jadi bahagilah. Oke, jadi kita akan dapat y sama dengan 6x tambah 10 dibahagi dengan 2. Oke, jadi sekarang bukan y. 6 nih boleh dibagi dengan 2. Oke, 10 nih pun boleh dibagi dengan 2. Tapi cikgu sarankan kamu buat begini dulu. Oke, sekarang denominator dia, yaitu 2 nih kan, adalah denominator yang sama untuk 6x dengan 10 kan. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk y sama dengan 6 bahagi 2x tambah dengan 10 bahagi 2. Kasih pecahkan dia 2. Jadi kita boleh kira dia punya nilai dengan lebih senang lah. Oke, jadi y sama dengan 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3 per tu bahagi ya. Oke, 3x tambah dengan 10 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 5 lah. Oke, sampai di sini kita ada persamaan garis lurus kita sudahlah. Oke, yang untuk inilah. Untuk yang ini. Oke, jadi sekarang coba kita compare kita punya soalan. Kita compare dengan dia punya equation dulu. Y sama dengan M, X tambah C. Oke, kalau kita tengok betul-betul, Y sama dengan Y. Oke, kedudukan betul. 3X sama dengan MX, betul. 5 sama dengan C. Oke, jadi straightforward. Kita boleh nampak sudah. Jawapan M kita ini merujuk kepada 3 lah. 3. Oke, untuk 5 ini merujuk kepada C. Jadi 5 lah dia punya jawaban. Oke, yang seterusnya nomor 8. Coba kita tengok. Oke, sama juga lah situasi dia. Kita punya Y, dia ada 5 di sini. And then dia punya kedudukan tidak betul lah. Jadi kita akan tukar ke dalam bentuk Y sama dengan M, X tambah C. Oke, jadi first kita susunkan dia punya kedudukan dulu lah. Jadi kita ada 5Y tambah dengan X sama dengan 5. Oke, jadi untuk yang ini kita boleh buang dulu yang positif X nih ke sebelah dulu lah. Jadi dia akan jadi 5Y sama dengan positif, jadi negatif X. 5 ialah positif, so tambah 5. Oke, jadi Y ini 5Y merujuk kepada 5 darab Y sama dengan negatif X tambah dengan 5. Oke, jadi 5 nih darabkan, jadi buang pi sebelah, dia akan jadi bahagilah. Oke, jadi bahagi kita boleh tulis Y sama dengan negatif X tambah 5 bagi dengan 5. Oke, jadi proses yang sama macam di sini. Oke, yang 6x tambah 10 bagi 2 kita pecahkan kepada 2, dia akan jadi bentuk beginilah. Oke, so proses yang sama, denominator kita ialah 5. So jawaban kita akan dapat Y sama dengan negatif X bagi dengan 5 tambah dengan 5 bagi 5. Oke, jadi kita boleh tulis Y sama dengan negatif X sama dengan bagi 5 tambah 5 per 5. 5 bagi 5 kita dapat 1. Oke, sampai di sini kita punya X nih dia bukan dalam bentuk MX. Dia bukan bentuk ini. Kita mau bentuk dia dalam jadi MX. So, untuk yang ini, oke, sentiasa ingat, kalau kita ada negatif X macam begini, negatif X, ini bermaksud kita ada negatif 1 darab dengan X. Oke,
ataupun kamu boleh bayangkan dia sebagai negatif 1x. Oke, jadi sampai di sini kita boleh tahu bahwa y adalah sama dengan negatif 1x bagi 5 tambah 1. Oke, jadi sampai di sini kita pun kena kasih breakdown dia supaya dia akan jadi nomor di sebelah kiri nomor, di sebelah kanan ialah x. Oke, jadi untuk yang ini kita boleh direct saja. Kita boleh direct kasih bahagikan dia punya kedudukan lah. Oke. So, kita akan dapat y sama dengan negatif 1/5 x tambah dengan 1. Oke, sekarang kita ada persamaan kita sudah. So, kita boleh direct buat comparison sudahlah. Kita buat perbandingan dia. Oke, ini kita punya jawaban. Jadi, equation kita y sama dengan mx tambah c. Oke, jadi satu-satu kita compare lah. Y sama dengan y. Negatif 1/5x adalah mx. 1 kepada c. Oke, jadi straightforward kita boleh nampak sudah. Jadi untuk y kita ada negatif 1/5. Manakala untuk c kita ada 1. Oke, jadi sampai soalan yang last. Oke, kita ada 3x tambah 2y sama dengan 6. Alright. So, dia punya pengiraan pun sangat simple sajalah. Oke, untuk yang ini, buat dulu. Y sama dengan mx tambah c. Oke, susun dia dalam bentuk ini. Jadi 3x tambah 2y sama dengan 6. Oke, 3x positif. Buang pi sebelah, kita dapat negatif lah. Jadi 2y sama dengan negatif 3x positif 6 tambah 6 lah. Oke, jadi 2y merujuk kepada 2 darab y sama dengan 3x negatif 3x tambah dengan 6. So, y sama dengan negatif darab nih, buang pi sebelah, jadi bagilah ataupun per. Oke, jadi kita dapat negatif 3x tambah 6 bagi dengan 2. Oke, jadi kita pun sampai sudah ke tahap sini lah. Tahap ke sini kita mau kasih break dia ke dalam 2 biji beginilah. Oke, since sebab dia punya denominator sama saja. Oke, jadi kita akan dapat y sama dengan negatif 3x bahagi dengan 2 tambah dengan 6 bagi 2. Oke, yang ini kita boleh buat dalam situasi yang sama macam yang inilah. Oke, negatif 1x per 5 kita break dia ke dalam mx lah. M di sebelah kiri, x di sebelah kanan. Oke, so dalam situasi ini kita boleh direct tulis y sama dengan negatif 3/2x. Oke, tambah dengan 6 bahagi dengan 2. 6 bahagi dengan 2 kita akan dapat 3 lah. Oke, jadi sampai di sini kita boleh buat comparison sudahlah, sebab kita dapat persamaan sudah kan. Persamaan yang begini sudah. Oke, jadi sampai di sini buat comparison. Tulis y sama dengan mx tambah 3. Alright. So, di sini y adalah sama dengan y, tidak masalah. So, negatif 3/2x merujuk kepada yang mx, 3 merujuk kepada c. Sorry, ini salah cikgu tulis Ini bukan 3, sepatutnya c. Oke, c. Oke, so direct sudah kita boleh nampak jawaban kita untuk m ialah negatif. Cukup pakai pen hitam dulu Jadi jawaban kita ialah negatif 3/2. Manakala untuk c kita adalah 3 lah. Oke. Kalau untuk bagian B, dia cuma kita cuma perlu tengok sajalah dia punya kedudukan di mana. Oke. Jadi coba kita tengok yang ini. Oke, ini contoh dia. X adalah sama dengan K. X adalah sama dengan K. Oke, di mana X ini dia merujuk kepada garisan ini kan. Garisan ini kan.
Oke, jadi coba kita tengok di mana dia punya garisan itu dia tersentuh dengan paksi X nih. So kita tengok di sini. Oke, dia tersentuh dengan 2 kan. So K merujuk kepada 2 lah. Alright, so untuk yang kedua nih, yang Y sama dengan H. Oke, Y merujuk kepada paksi Y kan. Oke, jom kita tengok di mana dia tersentuh dengan paksi Y lah. Oke, jadi kita boleh tengok secara begini. Garisan ini, oke, dia bertemu di 5. So, H adalah sama dengan 5. Begitu sajalah dia punya konsep macam mana mau tengok tuh. Oke, jadi untuk yang soalan di sebelah sini, kita boleh direct vote sajalah. Oke, jadi untuk yang X, oke, kita tengok dia punya garisan di bawah sampai di paksi X. Oke, ini ialah 7. So, ini K merujuk kepada 7. Oke, sekarang kita tengok yang di K. Kita tengok yang di Y sama dengan H. Oke, paksi Y di sini. Paksi Y di sini. So, kita tengok di mana dia bertemu dengan paksi Y. Oke, sampai di sini, oke, jumpa dengan 3. So, untuk yang jawaban H kita dapat 3. Oke, jadi yang last one, cara yang sama saja. Kita tengok dulu yang X sama dengan K. Oke, untuk paksi X, sekarang dia di atas, bukan di bawah. Oke, jadi kita tengok begini. Oke, mencecah sudah di paksi X, kita dapat 6. So, untuk X sama dengan K adalah sama dengan 6 lah. Oke, jadi untuk H, Y sama dengan H. Y sama dengan H. Oke, paksi Y di sebelah kiri, sama saja di sini. So, kita tengok dia punya garisan yang ini, mana dia sampai. Oke, sekarang di mana kita bertemu? Negatif 4 lah. Sorry. Negatif 4. Jadi, ini sajalah untuk bagian E dan B.